Terima kasih kepada Diberi Boneka yang telah merelakan selebihnya. Dan semoga yang mendengar dan yang membacanya mendapat pahala dari Allah SWT. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Dengan neraka itu membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us hope and place. So we can enter in this place. The second, let's pray salawat and salam to our Prophet Muhammad because he living in Sunnah. Honorable Habib Mahdi Atas as the supervisor of Darul Hasan Islamic Primary School. Honorable Ustaz Hadi Wibowo as the foundation leader of Darul Hasan Islamic Primary School. And Honorable Ustaz Ahmad Basasi and Teacher Council was not icon of national Laywan, but that does not diminish my respect for him. On this occasion, I will give the pick about the suggestion to be serious in learning outing. The comment to be serious of all fact is a recommendation of Islam. On the contrary, being lazy is a prohibition from Islam. Muslims must always be serious, Muslims must always be enthusiastic, be serious in doing a meeting or study, especially in terms of worship. In narration, it is explained whoever is serious will succeed. We can use this proverb as a motivation for enthusiasm in doing anything. Because strong efforts to work sincerely. Kasih tahu Tutan. Satu lagi. Walk sincerely. In accordance with the word of God in the letter about verse 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Verily Allah will not change the condition
the condition of a people until they can change their own condition. Thank you for attention. I hope Miss B can be beneficial. More ourselves, notes before. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lewat lagi. أولا حي بنا نصر الله عز وجل الذي أعطانا نعمة كثيرة والهداية حتى نستطيع في هذا المكان المبارك. ثانيا صلاة والسلام دائمين متلازمين على حبيبنا والشفيع ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. المحترم مربي أحد دار الحسنة لتربية الإسلامية على حبيب مهدي بن حميد الأنص. المحترم مدير المدرسة دار الحسنة لتربية الإسلامية الأستاذ حبيب المحترم مدير المدرسة دار الحسنة لتربية الإسلامية الأستاذ أحمد مساسي وجميع الأساتذة المحترمين وجميع الطلبة والطالبات بالعزة. أقدم أمامكم محاضرة قصيرة تحت الموضوع الدعاء. يتم تفسير الصلاة أنه الصلاة القريب من الله، ومع ذلك فإن الصلاة ليست مجرد طلب، لذلك يعتقد الكثير من الناس أنه يطلب الصلاة عندما يسير. قال نبي الدعاء له المؤمنين يدين السماوات والأرض. أخوات إيمان رحمكم الله، ومن هذا حديث تعلم أن سلاح المؤمنين ودعاء عندما يسير أسأل شيئا من يريد شيئا يجيب أن أصلي الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. كفى بهذا كلامي الدعاء. شكرا جزيلا لاستهتمامكم. والله الموفق إلى الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih untuk Ewen sudah membawakan pidatonya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian ada acara salingan yaitu sholawat. Kepada Hanifah kami persilahkan. Berdua sama dia. Asli baru, sudah bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Iwan kepalanya botak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Berdaunkan cinta, rakarkan kasih sayang, kita curahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Terang bukan karena lampu, melainkan terang karena ilmu pengetahuan. Yang terhormat pembina Pondok Pesantren Darul Hasanah Habib Mahdi bin Hamid Al-Abbas. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Hasanah Al-Ustadz Wibullah. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Darul Hasanah Ustadz Ahmad Wasasi. Yang terhormat Asatidz wa Asatidza yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub kami kepada beliau semua. Ada dengan kami di sini bukan ingin memamerkan nama dan baju kami yang serasi, akan tetapi ingin sedikit pengertian pidato. Udah kayak dengan ember. Akan tetapi ingin menyampaikan sedikit pengertian pidato yang telah dibawakan oleh Uktina Awaliyah dan Uktina Rezo Pradita. Yang pertama, yaitu bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Sesuai apa yang telah disampaikan oleh Uktina Awaliyah, everyone is your success. Atau barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Bersungguh-sungguh itu merupakan anjuran agama. Dan sebaliknya, bermalas-malasan merupakan larangan agama. Pepatah mengatakan, ijtihad wala rasul wala taqwa filan kana daramatul ukhtar bimayin akasal. Yang artinya, bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan dan jangan lalai. Karena sesungguhnya penyesalan hanya untuk orang-orang yang bermalas-malasan. Nah, kita sebagai umat Islam harus bersungguh-sungguh, entah itu dalam bentuk ilmu, dalam sesuatu, lebih-lebih dalam hal ibadah. Yang kedua, dengan judul berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'u lahul mu'mini bid-dini samawati wal ard." Yang artinya, doa itu senjatanya orang mukmin, tiang agama, serta cahaya langit-langit dan bumi Allah. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa senjatanya orang mukmin adalah doa. Dan ketika kita berdoa, kita harus mengakui adab-adabnya pula. Ini adalah adab berdoa dalam firman Allah yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbakum tad'u wa khufya innahu wa la yuhibbul mu'tadin." Yang artinya, berdoa kepada Allah dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.
doa itu penting ketika kita menginginkan atau sedang melakukan sesuatu. Akan tetapi, jangan lupa dibarengi dengan usaha. Karena doa akan terasa sia-sia tanpa ada usaha di dalamnya. Sebaliknya, usaha akan terasa sia-sia tanpa ada doa di dalamnya. Doa tanpa usaha itu bohong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik, sungguh-sungguh. Sayang, sungguh sayang, tampan-tampan tak sungguh-sungguh. Lucu aja gitu. Ia selalu berdoa, Masya Allah. kita berdoa dan bersungguh-sungguh, kita bertawakal. Nih, saya mau nanya, ada yang tahu nggak apa itu tawakal? Berasal pada Allah. Ya, tawakal adalah bersandar diri atas Allah, entah itu dalam percobaan dan apapun itu yang terjadi. Atau menurut Imam Al-Ghazali, tawakal ialah penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya al-wakil atau tempat bersandar. Terkadang kita suka berpikir kita udah banyak usaha, banyak doa, sungguh-sungguh juga, tapi kok nggak ada yang berubah. Betul apa betul? Pernah berpikir begitu? Atau Kalau kalian masih berpikir seperti itu, berarti kalian belum pada tahap tawakal. Padahal dengan adanya kita bertawakal kepada Allah, kita akan mendapatkan keutamaan dalam bertawakal. Dan keutamaan bertawakal diantaranya Yang pertama, mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan keimanan. yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir itu terhindar dari godaan syaitan. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada jarum yang patah, Yang simpan dalam hati. apabila ada kata yang salah, Yang simpan dalam hati. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ketawanya. Udah puas. Pulang. Talong. Lanjut ya. Yang aja udah lupa ketawa. Jalan-jalan ke Cikupa, kemaruan setengah juta. Ada suri pakai kacamata, tetapi jatuh cinta. Nanti untuk kelompok 3 dipersiapkan lagi. Untuk kelompok 4 pun seperti itu. Untuk MC sudah bagus, tapi yang saya lihat untuk MC ini latihannya bagus banget. Latihannya lancar. Tapi kenapa pas di panggung grogi? Apa gara-gara dilihatin Sotami? Ya emang suka gitu sih. Ketika kita latihan merasa sudah bagus, sudah bisa, sehingga kita berleha-leha, udahlah nggak usah latihan lagi, nanti juga udah bisa. Gitu. Pas di depan nggak bisa. Yang Sari Tilawah juga, Eka, mohon ya untuk Eka dikurangi bercandanya, dikurangi ketawanya. Ya, Eka ya. Keluarkan bakatnya ketika di depan. Bakat ketawa itu bakat bukan sih? Ketawa itu bakat. Bakat bukan ketawa.
Bercanda itu bakat bukan? Coba yang bilang bakat nanti belajar lagi. Untuk pidato pas di latihan juga sama, bagus, lancar. Mungkin grogi ya, Awalia ya sama Ewa ya. Ewa sama Awalia ditingkatkan lagi untuk pidatonya. Kan saya bilang intonasi sama gayanya itu mana? Kok nggak ada? Diem aja. Ya. Ketika kita ada di depan, gimana caranya harus membawa audiens itu tertuju kepada kita. Bukan karena kita cantik, bukan karena baju kita modis, bukan. Tapi apa yang kita sampaikan itu dicerna oleh si pendengar, audiens. Ya, Iwan juga banyak bercandanya. Perasaan waktu di Iwan kelompok 1 ya, diem aja Iwan. Kenapa pas awal kalian bercanda? Apa kurang makan? Ya jangan bercanda, harus dengarkan. Siapapun itu di depan, jangan lihat orangnya. Misalnya dia yang nyampein, saja Aminah yang nyampein kayak gitu orangnya. Jangan lihat orangnya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan, tapi jangan lihat siapa orang yang mengatakannya. Paham? Ngerti nggak? Ngerti? Enggak, katanya enggak. Coba. Yunus, tadi saya bilang apa? Canda. Yunus, dengar gak? Enggak, katanya. Hah? Enggak. Makalah yang saya sampaikan itu apa, Yunus? Agung? Itu kalau Mandoro di hewan. Makalah yang saya sampaikan apa tadi? Iya. Lihatlah, lihat jangan lihat orang yang maju. Iya, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab perbanget. Tadi kan saya bilang gitu. Unsur. Unsur. Coba Ahwat ya. Ayo, ini apa nih? Nah, salah dong. Unsur mak dulu ya, ini unsur man. Ya. Apa Yunus? Yunus? Gimana ini Iwan? Ayo apa? Ayo Iwan yang bisa saya kasih goceng. Unjur makola wala tanjur mankola. Siapa itu? Ari. Ya ilah si Ari Gak jadi Fahri, gak jadi. Ini diwakili duitnya besar kamu. Ya, pokoknya segala sesuatu itu harus dipersiapkan, ya. Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Ini kalian dekor dari pagi subuh udah dekor, hasilnya bagus kan? Nah, tidak mengkhianati hasilnya. Bisa jadi spot foto, Iwan kalau mau foto boleh, bayar goceng. Karena tenaga itu kan harus dibayar tenaga. Gak bercanda Iwan. Enak banget. Untuk dekorasi saya kasih nilai 95. Untuk pembawa acara saya kasih nilai atau saya kasih poin 75. Untuk tilawah 70. Pidato bahasa Arab temanya tadi apa? Doa. Untuk tema 95, intonasi 80, sama gestur apa sih San? Gestur 75. Bahasa Inggris temanya bersungguh-sungguh saya kasih poin 95. Intonasi 85, gestur 85. Untuk pidato bahasa Indonesia
Ih, maaf salah. Salah penilaian. Untuk bahasa Arab temanya 95, intonasi 85, sama gestur 85. Bahasa Inggris tema 95, intonasi 80, sama gestur 75. Pidato bahasa Indonesia 95, 95, dan 95. Totalin sendiri ya nanti kelompok 2. Belum itu baru penilaian dari saya. Penilaian dari Ustaz Fahmi nanti seperti apa, penilaian dari Abi nanti seperti apa. Harusnya ada juga penilaian saja Selupia, Ustaz Mul, berhubung beliau tidak bisa hadir. Semoga kita doakan dimanapun beliau berada dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak panjang lebar karena waktu sudah malam. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra warabbuka al-akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahu al-'azim. Al-ayat. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi Maridotun wa ta'alaqul muslimin wal muslimat. al-hadis. Faqad qala Syekh Zarnuzi fi kitabihi Ta'lim Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tanalal ilma ma illa bisitati sa'undi ka'an mazmu'iha fi bayani. Yang saya hormati kepada Habib Mahdi Alatos selaku pembina Pondok Pesantren Hasanah, yang saya hormati kepada Ustadz Al-Karam Hadi Bowo selaku Ketua Yayasan Darul Hasanah, yang saya hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Tahfizul Quran Darul Hasanah, ada Ustadz Multazam, Ustadz Fahmi, Ustadz Ahmad, Ustazah Silvi, Ustazah Aminah, Ustazah Zahra, Ustazah Naila. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ustazah kita nafas hadir di rumah kita. Ustazah udah nyampe? Ustazah Aminah. Udah langsung aja langsung masuk aja. Ayo Ustazah Aminah suruh masuk aja. Lagi nih apa?
ini siapa? Belum suka yang kami cintai dan kami sayangi kepada seluruh santriawan santriawati Darul Hasanah, mudah-mudahan dalam perkumpulan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan keistiqomahan dalam ta'lim, murojaah, menghafal Quran sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Marilah kita puji dan syukur kepada Allah yang Ghafur. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang ta'lim rahimakumullah, sebelumnya Abi ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada santriawan dan santriawati yang baru. Yang baru datang ada Bang Aldo, ada Bang siapa lagi? Bang Aldo, Bang Dimas, Bang Maul, Bang Maul SMP, Bang Maul ya, SMP. Terus di akhwatnya ada Nabila yang baru ya. Mana Nabila? Ada nggak Nabila? Ada Nabila. Terus Anggur, Teh Silvi, siapa lagi? Tiara ya. Itu udah lama. Ya. Pokoknya habis ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan kalian kesini ya kedatangannya dengan niat yang ikhlas, dengan satu tujuan yaitu untuk mengagungkan agama Allah. Tidak semua orang pada saat ini mendapatkan keberuntungan. Ya, alhamdulillah kita berada di tempat yang mulia. Banyak manusia yang saat ini, banyak orang-orang yang saat ini tidak mendapat keberkahan. Mungkin dia berada di tempat apa? Sedang dalam keadaan maksiat. Mungkin dia sedang berleha-leha, menikmati waktunya. Alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini Allah berikan keberkahan usia kita untuk selalu mengagungkan dan mengajarkan agama Allah. Insya Allah, ya. Kata Rasulullah, ada empat manusia yang masuk dalam golongan beruntung. Janganlah menjadi yang kelima. Jadilah manusia yang keempat dalam beruntung. Janganlah jadi yang kelima. Kun aliman. Jadilah orang yang berilmu. Kita sudah belum berilmu? Belum. Apalagi Abi masih di bawah standar kalian ilmu. Kun aliman. Jadilah orang yang berilmu. Au muta'aliman. Kalau kalian tidak berilmu, minimal jadilah orang yang au muta'aliman, orang yang mencari ilmu. Sekarang alhamdulillah kalian mencari ilmu. Mencari ilmu tidak? Au mustami'an. Jadilah orang yang pendengar terhadap ilmu. Sekarang jadi mustami'an, mencari iya, mustami'an iya, berilmu iya, wih mantap, keren, iki orang berilmu. Masya Allah. Dia tetap rendah hati, mendengarkan ilmu, mencari ilmu. Subhanallah. Apa yang pertama? Jadilah orang yang berilmu. Kalau tidak apa? Mencari ilmu. Yang ketiga, mustami'an, mendengarkan ilmu. Yang keempat, au muhibban. Siapakah orang golongan yang termasuk au muhibban ini? Orang-orang yang berilmu tidak,
mencari ilmu tidak, mendengarkan tidak, al-muhibah. Orang-orang yang mahabbah terhadap orang-orang yang punya ilmu. Terhadap ustadz mahabbah, kepada habaib mahabbah, kepada guru mahabbah. Padahal bukan orang yang berilmu, tapi apa? Dia termasuk orang golongan beruntung kata Rasulullah. Subhanallah. Kalau kita berilmu iya, Bang Agung berilmu iya, mencari iya, sedang mencari proses, mendengarkan setiap hari mendengarkan Ustadz Bami berceramah, menyebarkan ilmu. Apa? Mahabbah, al-muhibban, mahabbah terhadap ustadz, terhadap guru, mahabbah. Bagaimana bentuk mahabbah itu? Bentuk mahabbah itu adalah minimal kita menghormati kepada guru. Ya, banyak tata keramanya. Di artikel awam banyak, di talim banyak, di akhlak ibadin banyak tentang mahabbah terhadap guru. Kata Rasulullah, janganlah kalian menjadi orang yang terakhir. Ya, bisa menggugurkan keempat golongan. Apa terakhir? Fatahliku, celaka. Berilmu tidak, mencari ilmu tidak, mendengar ilmu tidak, mahabbah kepada orang berilmu tidak. Fatahliku, maka dia celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min perempuan tilka min zalik. Mudah-mudahan ya kita niat dari rumah mempunyai tujuan yang satu. Sebagaimana dalam hadis arba'in diterangkan apa? Hadis pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin minkum ma nawa. Malu lo aman niat. Ya, niat dulu. Ya, niat dulu. Ada Bang Dimas. Bang Dimas dari rumah niat mencari ilmu. Bang Egi, mana Bang Egi? Dari rumah mencari ilmu. Jangan dulu cari yang lain. Yang lain belakangan. Ya, setelah kalian berilmu, maka yang lain pun akan mengikutinya. Dunia semua mengikuti. Setelah kita berilmu, makanya carilah ilmu dulu. Ya, cari ilmu dulu, jangan dulu yang lain. Ya, jadi diharapkan semuanya mudah-mudahan mencari ilmu ini dengan punya niat yang ikhlas. Bagaimana cara cari ilmu yang ikhlas? Pertama, hilangkan rasa penyakit hati, iri, dengki dan sebagainya. Ya, itu cirinya, bukan cirinya, salah satunya untuk mendapatkan keikhlasan. Sudah disiapin buku tulisnya? Udah. Tolong dong di apa namanya disobekin ini ya mama kertasnya, disobekin kertas satu lembar semuanya sama. Oh iya, ada mama Lulu nggak? Ada mama Lulu. Mama Lulu terima kasih ya jazakallahu atas kunjungan dan minatnya di sini. Mampu bisa bermalam di Darul Hasanah. Mudah-mudahan membawakan berkah untuk semua dan kita mintalah motivasinya dari mama Lulu. Udah? Satu lembar. Nah terus yang satu lembar itu dibelah dua. Yang satu lembar dibelah dua. Apa hari? Siapa namanya? Zah Silvi kalau udah sudah masuk aja sini. Lagi sholat, Bi. Lagi sholat. Enak, manis. Udah belum? Bagi dua.
Udah kita udah. Ahmad udah semua. Nah, yang kertas satu ditulis masa laluku. Di atasnya masa lalu. Iki bisa nulis. Iki seorang bajak laut. Iya. Upin Ipin. Ya. Iki jadi Jarjit. Gak apa-apa, terserah itu menurut apa terserah itu. Ya kok kamu terserah. Nama lalu asik, nama lalu ada. Oh iya. Masa lalu berarti. Ih. Masa lalu Mujtahidin. Masa sekarang. Iya. Asik laluku. Lalu. Udah belum? Yang kertas kedua, masa depanku. Masa depanku. Aduh. Udah. Sudah mendapat beberapa nasihat dari orang tua kita bersama, yaitu Ustadz Ahmad Kosasi. Semoga apa yang dia ucapkan bisa membuat kita melupakan apabila di masa lalu kita pernah membuat hal yang kurang baik atau kurang yang buruk, dan membuat kita ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, sungguh beruntung kalau ada seorang santri yang apabila dulu di rumahnya itu dia membuat hal yang buruk, tapi ketika masuk pesantren dia berubah menjadi baik. Itu sangat-sangat beruntung. Tapi kebalikannya, kalau yang di rumahnya baik tapi masuk pesantren malah menjadi kurang baik, itu sangat-sangat celaka. Makanya jadi kita ubah. Misalnya dulu di rumah kita kurang baik, semenjak masuk pesantren menjadi lebih baik. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, sedikit aja tambahan dari Ustadz. Ada kebetulan sih pas tadi seharusnya tambahan dari Ustadz dulu ya, baru acara tadi ya, jadi ke bawah sendiri. Untuk itu dekor alhamdulillah ini juga bagus, alhamdulillah ada hias-hiasannya, cukup meriah. Sebetulnya udah siapin jokes tadi biar ada lucu-lucu dikit kok, tapi kok dibawainnya kata sekarang jadi aneh, kata dari sedih-sedih malah lucu. Kan di sini ada foto, di situ ada buku Yasin. Pas tadi saya bilang pengen bilangnya foto ditaruh buku Yasin ya, tapi kalau dibawa sekarang jadi kayak aneh, jadi lagi sedih-sedih mau ketawa kan. Udah langsung dilompat aja. Terus yang kedua untuk MC, alhamdulillah tadi juga sudah pede, penyampaiannya juga bagus, terus juga intonasi suaranya juga enak. Nah, salah satu buat MC itu juga penyampaian kata-katanya yang sopan, yang lemah lembut, jadi lebih enak orang dengarnya sebagai pembawa acara. Cuma ada tambahan sedikit tadi, jangan sering nunduk ya untuk pembawa acara, sebisa mungkin untuk melihat ke penonton, jangan keseringan nunduk ya. Pas tadi ada beberapa waktu nunduk, jadi kayaknya penonton tuh nggak diajak nggak diajak bicara, jadi kayak nggak diajak disuruh melihat gitu kan. Jangan sering nunduk saja, sama juga mukanya ceria, jangan ya cuma sekedar tambahan aja ya, biar lebih merasa penonton jadi lebih enak, jadi lebih nyaman nih kalau ada MC-nya senyum ceria ya, tapi jangan dari awal akhir senyum, ntar malah dikira aneh jadinya. Ya, terus untuk yang tilawah tadi alhamdulillah tilawahnya juga bagus, nadanya juga bagus ya, cuma sama kayak kemarin waktu di Iwan, jangan ada ketawa untuk membaca Al-Quran atau tilawah itu, jangan ketawa, jangan ikut bercanda. Sama yang terjemahannya itu kayak kurang emosional untuk terjemahan Al-Quran kan kayak kayak syair gitu. Nah, kata-katanya seharusnya bisa lebih menghayati, jadi kayak terbawa suasana apa arti Al-Qurannya, jadi kita lebih menghayati lagi.
Untuk yang bahasa Inggris tadi Awalia ya, dengan judul apa tadi? Bersungguh-sungguh ya? Apa? Awalnya bersungguh-sungguh tadi. Ya, bersungguh-sungguh agar bisa menjadi sukses. Alhamdulillah logat bahasa Inggrisnya bagus, berasa kayak melihat orang luar kan. Terus apa gesturnya, gerakan badannya juga udah ada gerak-gerakan, udah lumayan bagus. Cuma agak lupa sedikit tadi ya, kurang agak lupa sedikit aja tadi sih, agak pas di akhir. Sama juga terlalu sebentar, kayaknya nggak sampai 5 menit tadi ya. Kalau bisa ke depannya dan juga untuk buat yang lain agak diperpanjangin lagi biar nggak sebentar banget tuh jadi kayak nanggung gitu kan. Sama ya mungkin itu aja. Manjada wajada kan ada di situ. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil atau akan sukses. Terus yang kedua tadi pidato bahasa Arab oleh Uktina Rezwa tadi ya. Logat bahasa Arabnya juga sudah bagus. Cuma gestur apa tangannya kayak pas tadi kayaknya lebih sering diam tadi ya. Nah, ntar ke depannya diubah, coba misalnya apa yang diomongkan jadi sesuai gitu, misalnya ngomongin hati ntar sama yang hati atau apa gimana gitu. Pokoknya sambil ada gerak-gerakan biar tambah enak jadinya. Sama juga agak diperlambat jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat kan jadi bahasa Arab tuh biasanya kalau orang ceramah bahasa Arab kan agak pelan-pelan, cepat-cepat jadi agak kurang paham jadinya kan. Orang harus ada waktu buat menerjemahkannya juga. Sama waktunya juga sebentar, mungkin ke depannya bisa lama lagi atau diperpanjang lagi untuk yang lain juga sama. Pas tadi tentang doa dan usaha ya. Ya sebagaimana yang pas tadi disampaikan itu apa namanya? Hukum apa? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Mau di depan orang, mau di sendiri, yang penting kita perbanyak doa. Tapi juga nggak bisa doa doang tanpa usaha. Nah dalam Islam biasanya itu ada dua yang berhubungan, ada yang namanya tawakal sama ikhtiar. Nah kalau tawakal kita berserah diri, maksudnya kita udah doa ya terserah Allah gimana jadinya. Sama ikhtiar kita ada usaha, ada namanya pas tadi ya ada usaha. Sebagaimana dulu ada riwayat salah satu sahabat Nabi ketika Nabi di masjid beliau pas waktu dia ke Madinah lagi kumpul sama sahabat, ada satu itu sahabat datang pakai onta. Nah sahabat tersebut ketika turun ontanya ditaruh aja dekat pohon, beliau langsung masuk ke masjid. Nah pas ditanya pas Rasulullah melihat itu dari jauh, wahai sahabatku, kenapa onta tersebut nggak diikat? Kan biasa kalau kita punya barang atau kendaraan kalau diparkirin pasti digembok dulu, dikunci dulu atau ada yang jagain. Nah biar nggak hilang atau nggak ada yang ngambil kan. Makanya Rasulullah bertanya tersebut, kenapa onta punya kamu tuh nggak diikat dulu kan biar nggak hilang atau apa? Nah kata sahabat tersebut, ya Rasulullah aku sebetulnya tawakal, emang ya mau berserah diri kepada Allah, itu antara mau hilang kalau ada ya ada. Nah tapi dijelasin sama Rasulullah kalau setiap segala sesuatu itu jangan langsung tawakal, mesti ada ikhtiarnya dulu. Misalnya kita pokoknya mesti ada usahanya dulu ya, sebagai usaha biar alat tersebut atau benda tersebut nggak hilang ya berarti mesti diikat, dikasih ikatan dulu. Kalau ada pohon berarti ontanya diikat ke pohon, jangan langsung tawakal dulu. Nah sama kayak kita kalau ketika belajar susah, ngapal susah, nggak bisa cuma sekedar doa terus sisanya tawakal ke Allah lah. Kita mau berhasil ya, kalau enggak. Nah itu tetap mesti ada usahanya juga, kita tetap belajar terus, kita tetap latihan hafal terus dan sebagaimana seterusnya. Terus yang terakhir tadi bahasa Indonesia dari Uktina Naila tadi ya, Naila Putri Syahidah ya, Putri Naila Syahidah sama Naila Salsabila. Alhamdulillah intonasi naik turunnya udah dapat nih, alhamdulillah enak jadinya. Udah mungkin sudah terbiasa naik turunnya, ketika naiknya naik, ketika turunnya turun, enak jadinya suaranya. Terus gestur gerakan tubuhnya juga sudah bagus, gerakannya juga serasi kan pas tadi dicampur-campur. Nah ini metode baru kan, biasanya kalau kita ada muhadharah
Biasanya ada yang satu ceramah tentang ini, yang ceramah tentang lain lagi, yang ini tentang lain lagi. Nah ini kelompoknya Kanail, dia apa namanya, metodenya yang satu bahasa Arab, satu bahasa Inggris. Nah ketika bahasa Indonesianya di penerjemah sekaligus penjelasan yang bahasa Arab sama Inggris tadi ya. Alhamdulillah ada metode baru bagus juga, bisa begitu. Yang lain mau ikutin boleh, atau misalnya mau bikin metode lain, ntar misalnya kelompok 3 misalnya. Kemarin-kemarin kan ceramahnya atau pidatonya nggak ada yang berhubungan, yang ini bahas ini, yang ini bahas ini, yang bahas ini. Ntar bisa ke depannya misalnya bahas rukun Islam, yang bahasa Arab pakai yang rukun Islam tentang syahadat, yang bahasa Inggris tentang sholat, yang bahasa Indonesia tentang apa namanya puasa, boleh. Atau ada metode-metode lain, terserah, biar ada namanya kreatif, bisa bervariasi. Ya biar apa namanya jadi tambah bagus kan, kita apa namanya berlomba dalam kebaikan. Apa di polanya bastabiqul khairat. Ya bastabiqul khairat. Terus kan itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Apa ke tabarikin apa sih? Yang mana dulu sih? Wa ta'awanu dulu apa wa ta'awanu? Nah. Kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan tuh mana yang dulu? Pas gitu ya, apa namanya, saling tolong membolong, saling membantu dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam hal yang buruk. Ya begitulah namanya kita lomba, apa namanya, lomba pidato ini buat agar kedepannya semakin terbiasa kita buat pidato kedepannya nanti. Ya mungkin segitu aja dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menjadi pelajaran ke kita, untuk kita semua, dan kedepannya selalu menjadi lebih baik, khususnya dalam pidato nanti ketika kita terjun ke masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.